hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri dan Kak Vina senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, apakah semuanya sudah doa pagi? Kak Vina udah? Sudah dong Kak Putri. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah dong. Aku juga sudah. Semoga adik-adik semua juga sudah ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mau memulai ibadah impa kita hari ini, kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 26, baitnya yang pertama, Anak-anak Mari Nyanyi. Adik-adik yang kekasih, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang kekasih, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami sudah dibangunkan, dan saat ini kami siap untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini dapat berjalan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berikanlah kami roh yang penurut, roh yang taat, untuk mau dengar-dengaran dan bersikap yang baik selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Amin. Nah adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku catatannya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 1-6 yang dibawakan oleh teman kita Sifra Hana Putri Batman Lucy dari Banjarnegara. Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah ya dengan segenap hatiku dan jiwaku. Sebelum itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 141 bait yang pertama. Kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca, kita mendengarkan, dan kita merenungkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik ya, dan kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Kak Vina ajak adik-adik untuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak yang kekasih, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk masih dapat beribadah pada hari Minggu ini. Kami juga telah memuji-Mu dengan kidung puji-pujian yang indah. Sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kakak maupun bunda yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami juga ya Bapak, agar kami tidak hanya dapat mendengarkan firman-Mu, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Bunda Yoke berharap adik-adik semua pasti luar biasa. Nah adik-adik, adapun firman Tuhan dalam IMPA hari ini terambil dari kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Sifra Hana Putri Batman Lucy, anak layan dari Bajem Negara. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mau dengar cerita Bunda hari ini kah? Mari duduk yang baik. Adik-adik kekasih Yesus, adapun judul pelajaran kita minggu ini ialah Ya dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Adik-adik, apakah pernah mendengar kata bertobat? Apa yang adik-adik pahami tentang bertobat? Adik-adik, ada yang tahu enggak ini gambar siapa? Ya, benar sekali. Ini gambar Musa. Kenapa ya Bunda Yoke kasih tunjuk gambar Musa ini? Nah, tadi di dalam pembacaan Alkitab kita bersama, siapa sih berbicara dan menasehatkan bangsa Israel? Ya, betul, Nabi Musa. Musa pada saat itu sudah berada di waktu-waktu akhir hidupnya. Yang mencoba untuk terus mengingatkan bangsa Israel. Mereka mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah. Kenapa ya Nabi Musa harus terus menasehatkan bangsa Israel, adik-adik? Adik-adik tahu kan bahwa
bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Di salah satu waktu mereka menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi di waktu yang lain, di saat mereka menemui kesulitan dan kekecewaan, mereka berpaling dari Tuhan, bahkan mencari Allah lain untuk mereka sembah. Karena itu, Musa sangat bertanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan bangsa Israel untuk tetap hidup taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Pada saat itu, Musa menyadari bahwa ia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian, mengingat usianya sudah sangat tua dan akan segera meninggalkan bangsa Israel. Adik-adik, nasihat yang paling utama diingatkan oleh Musa di dalam pembacaan kita saat ini adalah agar bangsa Israel mau melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dan kembali mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Pertobatan itu sangat penting untuk dilakukan di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu menginginkannya umatnya untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu, bahkan kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka, sehingga hidup mereka akan segera dipulihkan dan menjadi berkat, bahkan kembali dikasihi Tuhan. Segala yang mereka perbuat dan segala sesuatu yang mereka kerjakan nantinya di tanah perjanjian pasti akan diberkati Tuhan. Nah, inilah pentingnya nasihat Musa bagi kehidupan bangsa Israel, karena bangsa ini akan segera memasuki tanah yang baru, dan biarlah mereka memulai suatu kehidupan yang baru dengan selalu mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, nasihat ini sebenarnya juga ditujukan ke dalam kehidupan kita loh adik-adik. Hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu merupakan suatu keharusan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, bagaimana ya caranya kita mau setia dan hidup taat kepada Tuhan? Pertama, kita harus berdoa setiap saat, bersaat teduh setiap pagi, mengikuti IMPA daring atau IMPA online, bantu orang tua, mengasihi orang tua, dengar nasihat orang tua, dan juga nasihat guru. Juga pergunakanlah HP yang benar. Kenapa adik-adik kita harus setia dan taat kepada Tuhan? Kenapa kita harus selalu mengasihi Tuhan adik-adik? Karena sumber kekuatan, sumber hikmat, kepintaran, dan sumber segala-galanya, serta sumber berkat datangnya dari Tuhan. Siapa di sini yang mau selalu diberkati Tuhan? Semua kita pasti mau diberkati kan adik-adik?
Nah, karena itu, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat, setia, dan mengasihi, serta mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang taat, maka karya hidup kita sekarang harus ada perubahan dong. Kalau dulu masih ada nakalnya, gak suka pergi ke IMPA, dan gak rajin berdoa, suka melawan orang tua, suka jahatin temannya, maka saat ini kita harus mau bertobat, harus mau berkomitmen untuk berubah ya adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, setia, dan mengasihi Tuhan, dan melakukan kebaikan kepada sesama. Karena anak-anak yang seperti demikian akan diberkati Tuhan. Lihat adik-adik, wajah anak-anak yang diberkati Tuhan. Wajah mereka ceria, senyum senantiasa. Karena itu adik-adik, mari kita selalu lakukan bersama, dan kita mau katakan di dalam hati kita, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat, yang setia, serta mengasihi Tuhan. Adik-adik, ada aktivitas loh. Aktivitas ialah ayat hafalan dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini ya. Nah, adik-adik, ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan adik-adik semua. Adik-adik bisa minta tolong siapa aja Kak Pina? Bisa minta tolong Papa, Kak Putri. Iya, bisa minta tolong Mama juga ya, untuk menyiapkan bahan-bahannya semua. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 269, bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik yang kekasih, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Nah adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda.
Tuhan berkati kami agar kami bisa menjalankan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita untuk menjalankan pendidikan mereka, sekolah mereka walaupun masih melalui daring. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami, orang tua kami, teman-teman, dan semua orang terkasih di sekitar kami. Kiranya Tuhan melindungi kami dengan memberikan kami agar kami tetap sehat dan kuat selama masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka di usia yang baru, sehingga setiap langkah kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita mau memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298 baitnya yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Bisa dititipkan oleh papa dan mama supaya bisa dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari adik-adik semua bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289 bait yang pertama. Nah, adik-adik yang kekasih, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk berdoa persembahan dan berkat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak yang kekasih, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian dan juga persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya firman yang sudah dapat kami dengar dari kakak dan bunda tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami Yesus yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus.
Vina juga, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Dimulai dari Kak Vina. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.